Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan latihan ulangan mid semester IPA kelas 5 bab 1 dan 2 semester 1. Kita lanjut nomor 21. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup disebut rantai makanan, metamorfosis, daur hidup, simbiosis. Jawabannya adalah yang rantai makanan. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 22. Cacat rabun jauh atau miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa datar cekung cembung cekung, yaitu jawabannya adalah yang cekung, berarti B. Selanjutnya nomor 23. Dalam rantai makanan, yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuhan, manusia, herbivora, karnivora. Ini adalah tumbuhan. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 24. Dalam ekosistem, bakteri atau jamur berperan sebagai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, produsen, pengurai. Maka jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah pengurai. Selanjutnya nomor 25. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya disebut botani, zoologi, ekologi, taksonomi. Jawabannya adalah yang ekologi. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 26. Contoh urutan rantai makan yang benar adalah padi, belalang, katak, elang, ular. Padi, katak, belalang, elang, ular. Padi, belalang, katak, ular, elang. Padi, belalang, ular, katak. Nah, ini yang mana yang benar? Jawabannya adalah yang padi, belalang, katak, ular, elang. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya 27. Cahaya matahari dapat sampai ke bumi karena memiliki sifat ini dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, menembus benda bening, merambat lurus. Maka jawabannya adalah merambat lurus. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 28. Ketika kita melihat ikan di dalam akuarium, posisi ikan terlihat lebih dekat dari posisi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh sifat cahaya. A. Dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat merambat lurus. Maka ini adalah dapat dibiaskan. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya 29. Pelangi merupakan salah satu contoh peristiwa pembiasan cahaya, penguraian cahaya, pemantulan cahaya, perambatan cahaya. Jelas ini adalah penguraian cahaya. Nah, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 30. Bagian mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata adalah pupil, iris, kornea, lensa. Maka jawabannya adalah iris. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 31. Semakin cepat getaran suatu benda, maka bunyi yang dihasilkan yaitu semakin tinggi. Maka pelan, keras. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 32. Bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang suara adalah daun telinga. Daun telinga yang jelas ini ada saluran gendang. Nah, ini jelas ini adalah yang A, daun telinga. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 33.
Saat melihat benda yang jaraknya dekat, lensa mata akan menipis, menebal, memanjang, memendek. Maka akan menebal. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 34. Nah, gangguan penglihatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan melihat benda dalam jarak jauh disebut rabun dekat, rabun jauh, mata tua, mata selingkar. Ini jelas ini adalah rabun jauh. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini lihat gambarnya yang ini ada pensil di dalam. Nah, ini terlihat patah. Nah, hal tersebut disebabkan pemantulan cahaya, penguraian cahaya, penyerapan cahaya, pembiasan cahaya. Maka ini adalah pembiasan cahaya. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah ini. Seperti ini. Makan konsumen. Ini produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, puncak atau terakhir. Maka jawabannya katak. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya. Nah, ini konsumen tingkat 1, tingkat 2, 3, puncak. Selanjutnya, nomor 37. Kita dapat melihat benda karena cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke mata kita. Benar. Nah, ini jelas ini adalah jawabannya yang A. Selanjutnya, nomor 38. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu maya terbalik sama besar, maya terbalik dan lebih kecil, maya tegak dan lebih besar, maya tegak sama besar. Nah, ini maya tegak sama besar. Ini sama, maya itu sama artinya dengan semu. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 39. Benda terlihat lebih kecil daripada benda aslinya apabila dipantulkan oleh cermin, yaitu cermin cembung, cekung, datar, merambat. Nah, ini adalah cermin cembung. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 40. Apabila dalam rantai makanan terdapat populasi konsumen 1 punah, maka apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut? Nah, pasti yang punah adalah konsumen 2 karena makanannya terputus atau makanannya akan punah, berarti pastikan juga akan punah. Maka ini akan punah juga. Nah, ini konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 tidak akan terpengaruh, ya akan terpengaruh juga. Konsumen tingkat 2 berkembang salah, maka lebih cepat ini adalah yang B. Selanjutnya, nomor 41. Nah, hubungan antar dua makhluk hidup di bawah ini yang tidak termasuk simbiosis parasitisme. Tali putri membelit, ini membelit ya. Tali putri membelit tumbuhan lainnya dan mengambil air. Nah, ini termasuk kutu kepala yang menempel di kulit kepala. Nah, ini juga termasuk ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Nah, ini tidak termasuk. Nah, benalu yang menyerap sari makanan tumbuhan yang di tempat ini. Nah, yang tidak termasuk adalah yang ini, C. Ini termasuk sebenarnya komensalisme. Nah, satu untung, satu tidak apa-apa dan tidak dirugikan. Selanjutnya 42. Tumbuhan tali putri hidupnya harus pada tanaman inangnya.
Lama-kelamaan tanaman inang ini akan mati karena tanaman tali putri ini hidupnya dengan cara dia parasitisme. Nah, parasitisme ini ya, maka ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 43. Apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu dan juga tidak diuntungkan. Karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara yaitu komensalisme, berarti dia tidak menguntungkan dan tidak dirugikan pada tumbuhan yang ditumpanginya. Maka jawabannya adalah yang D, komensalisme. Selanjutnya nomor 44. Dalam hubungan antara dua makhluk hidup, nah, yang tidak termasuk simbiosis parasitisme. Nah, ini sama tadi ya. Nah, ini sama, ikan remora ini sama soalnya tadi ya. Selanjutnya 45. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar. Nah, pernyataan yang benar. Nah, pernyataan benar ini adalah dibantu oleh angin dan kupu-kupu tidak mendapatkan makan dari sari bunga. Bunga kehabisan makanan oleh kupu-kupu karena kupu-kupu mendapat makanan dari bunga. Bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapat makanan dari bunga. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan. Ayo berlatih. Ayo latihan PTS kelas 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.